Halo kaula muda, Sobat GP. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Mudicast, Muda Mudi Podcast. Di bulan ini kita kembali melanjutkan obrolan kita ya. Di bulan pertama kita mempunyai tema menghadapi konflik dengan orang tua. Di bulan kedua kita mempunyai tema kenali dirimu, ketahui keinginanmu. Nah, di bulan kali ini tema yang kita miliki adalah gejolak kaula muda. Saya selaku host di sini, Ivan, akan membawa Anda ke dalam pembicaraan yang standar ya. Dan kita sudah kehadiran teman ngobrol kita, wanita yang cantik. Kita sambut Sisi Patinama. Halo. Apa kabar? Masih oke. Masih oke ya? Masih oke. Mantep. Makin Lu gimana nih kabar, Van? biasa aja. Oh, biasa aja. Biasanya kan kalau GP luar biasa. Saya ngantuk. Fantasi. Oh gitu ya. Oke. Sisi makin segar sekali ya. Iya. Apa nih kesibukannya selama Covid? Kesibukan gue sama Covid berarti dari Maret ya. Maret tahun lalu ya. Ya, gue tadinya ngajar sekolah TK, Van. Ngajar. Tahun lalu gue sejak Covid pertama itu gue ngajar sekolah TK. Terus habis itu sekarang gue kerja di salah satu perusahaan swasta sih di Jakarta. Oh, jadi gitu. gue masih WFH aja udah. Gue udah 3 bulan kali ya nggak masuk kantor. Capek nggak sih? Hah? Capek nggak? Capek Kerja? sih. Capek ya? Capek dong. Capek Semangat dong. ya? Tapi harus semangat. Mantap. Kalau inget tanggal 25 happy. Oh iya, Natal ya? Bukan. Apa dong? Apa dong? Ini. Oh, money. Money. You got the money. Jadi itu aja sih, Van, kesibukan gue cuman ya WFH kerja gitu. Saya cuma basa-basi saja. Iya ya, basa-basi aja ya. Oke, Makasih. kita langsung masuk ke topik ya sih. Boleh. Nah, menurut Sisi nih, sesuai tema ya, gejolak kaula muda itu apa sih? Boleh dijelasin nggak? Nggak boleh. Nggak Boleh boleh. dong. Ngapain Nggak kita ya boleh. kalau nggak boleh jelasin ya udah. Boleh ya? Boleh. Gejolak kaula muda. Sebenarnya kalau misalkan lo cari-cari tahu di di Google ya, Van ya, di kamus bahasa Indonesia, gejolak tuh artinya kayak letupan-letupan, itu kayak menyala-nyala. Lu bayangin kayak air panas nih, lu panasin sampai mendidih. Itu kan kalau mendidih panas banget kan keluar kayak apa sih, kayak gelembung-gelembung air gitu kan. Nah terus kayak gunung berapi, misalkan gunung berapi kan ada apa sih kayak cairan-cairan panas itu di dalamnya, kalau dia mau meledak itu kan di dalamnya bergejolak dulu gitu kan. Bener. Nah jadi menurut gue sih setelah gue baca-baca itu ya, gejolak tuh kayak sesuatu yang mau keluar dari wadahnya gitu loh, Van. Nah berarti kalau gejolak kaula muda berarti ya anak muda nih wadahnya nih. Nah lo, gue ya kan masih muda lah ya kita ya. Saya muda. Iya masih muda lah ya. Nah anak muda ini tuh ada gejolaknya kan, gejolak kaula muda. Berarti ada sesuatu di dalam diri anak muda ini yang pengen keluar gitu. Apa yang pengen yang menyala-nyala tuh apa? Macam-macam, bisa semangat ya kan. Benar. Nah cuman kalau kita bahas kaula muda nih ya, kita sepakat aja kali ya kalau kaula muda itu umurnya 17 sampai 35 lah ya. Kita sepakati di umur segitu ya. Kalau kita bahas kaula muda itu ya, Oke. karena kan pas banget nih anak GP kan umurnya di situ kan ya, 17 sampai 35. Nah, itu tuh isu utamanya tuh yang mau menyala-nyala gitu ya, yang mau meletus-letus itu tuh sebenarnya adalah mencari kestabilan, coy. Kestabilan. Iya, kestabilannya apa nih? Stabilannya Benar. macem-macem. Lu kestabilan apa kayak, entah itu finansial kayak, atau lu kestabilan hubungan untuk Asik. ini nih intinya nih ya, asik udah hubungan aja. Iya. kayak concern utama anak muda tuh kestabilan ya, salah satunya termasuk financial stability, terus juga sama intimate relationship. Jadi Benar. intimate tuh gak cuma pacaran doang, banyak ya, entah itu lu mendekatkan diri lu sama keluarga lu gitu. Iya. Intinya lu mempersempit circle lu sama orang-orang yang dianggap lebih dekat gitu kan. Nah jadi itu kestabilannya tuh kayak gitu tuh, Van. Intinya mau mencari kestabilan, yang pengen didapetin tuh itu gejolaknya. Asik. Nah sekarang gejolak itu tuh arahnya kan bisa konstruktif, bisa destruktif. Nah gitu. Benar. Itu sih gejolak kaula muda. Panjang ya. Iya. Ngerti nggak kalian? Kalau nggak panjang nggak ini dong. Oke ya.
mau nanya lagi dong sih. Iya, apa nih? Menurut lo nih, masalah anak muda zaman sekarang tuh apa sih? Zaman sekarang. Kan ada perbandingannya tuh, kayak sebelum COVID, terus menghadapi COVID juga. Ya mudah-mudahan mungkin setelah COVID berlalu, ya kan pasti beda-beda tuh gejolak-gejolaknya. Kayak boleh diceritain nggak menurut lo masalah anak muda itu apa aja? Kalau sebelum COVID sih sebenarnya ya intinya sama ya, anak muda tuh kalau kita lihat temanya kan berputar di yang tadi gue bilang mencari kestabilan itu kan. Nah untuk lu proses nyari kestabilan itu kan pasti banyak up and down-nya dong, ya kan. Yang tadi gue bilang bisa konstruktif, bisa destruktif. Nah sekarang kalau bahas masalah berarti yang destruktif dong, ya kan. Ya udah, kalau yang gue lihat sih anak muda zaman sekarang lah ya anak muda itu tuh masalahnya satu kurang pede. Kurang pede itu ada yang kurang percaya diri, over percaya diri ya. Jadi bahaya isunya, sih over percaya diri itu bahaya ya. Itu, over pede juga nggak boleh Van, jangan Van. Nggak boleh ya. Iya. Jadi dua, percaya diri ya, bisa over bisa kurang. Terus idealis. Oh iya ya, benar. Idealis kan ada lawannya dong, apa? Realis ya kan. Nah terus apa lagi? Yang tadi kayak misalkan over PD bisa jadi larinya ke bullying juga, ngebully orang lain yang menurut dia iya ngebully masih ya sampai sekarang ya. Kayak masih sih. Bener. Ya kan. Kasus terakhir tuh kalau nggak salah tahun lalu sih sebenarnya sempat ada yang anak, tapi ini SMP udah jauh banget ya, udah nggak masuk kategori usia. Mungkin kalau anak muda GP bullyingnya mungkin udah nggak fisik lagi kali ya. Apa lebih tuh kira-kira? Maksudnya mungkin verbal gitu yang mungkin tanpa sadar ya itu kita sebut masalahnya dulu aja ya, tadi bullying, terus idealis kayak gitu kan, terus apa lagi, apatis, benar, yes. apatis bener tuh, terus apa lagi, pasif, nah jadi kayak gitu sih Van, kalau yang menurut gue ya, tapi itu kayak negatif banget ya, negatif, gak baik. Iya. Nah jadi kan banyak tuh permasalahan anak muda, mulai dari gak percaya diri, ngebully, over percaya diri. Nah, umur berapa nih anak muda mengalami gejolak? Maksudnya, apakah ada perbedaan gejolak kaula muda di umur 17 sampai 35 tahun? Berarti maksud lo ini kan range-nya gede nih, ada bedanya apa enggak gitu ya? Oh, ada sih. Apa tuh? Ada. Jadi kalau yang 17 sampai 25 tahun itu tuh ada istilah namanya emerging adulthood. Jadi itu kayak transisi dari masa remaja ke dewasa, ya kan. Nah, jadi itu kan biasanya kalau 17 sampai 25 itu kan masa-masanya lulus. Kalau yang kuliah, kalau yang mulai kerja ya kerja gitu kan. Masuk ke dunia baru gitu kan. Nah jadi di masa itu tuh bisa jadi ada semacam kayak kebingungan masuk dapat peran baru gitu kan. Jadi ya intinya transisi dari yang tadinya masih remaja itu masih bergantung sama orang tua sebenarnya, masih mungkin diawasin banget. Begitu udah masuk kuliah ya pasti secara nggak langsung juga kan, nggak mungkin kan orang tuanya selalu pantau 24 jam gitu kan, kayak dulu waktu kok gitu ya. Iya, orang tua mantau 24 jam. Maksudnya gitu kayak udah pemantauannya udah nggak sesering waktu dulu lo masih remaja gitu kan. Jadi pasti dia udah mulai membangun rasa mandiri lah kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya, eksplor sana eksplor sini gitu. Nah jadi gejolaknya dia tuh lebih ke membangun relationship gitu sih, kayak nyari pride-nya. Gue tuh kayak misalkan anak-anak kuliahan gitu, bisa jadi dia masuk kuliah belum tentu karena dia mau kan misalnya. Ya karena memang udah settingan dari dulu aja, kalau misalkan lu lulus sekolah SMA lu harus kuliah misalkan gitu. Jadi ya udah dia menjalani itu, ya udahlah gue karena fokusnya dia tadi adalah gejolaknya untuk bangun hubungan sama teman-teman, ya udah ke UKM tuh kayak unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Atau mungkin himpunan gitu kan. Ya udah ya kuliah gue jalanin aja, tapi sebenarnya gue lebih concernnya membangun pertemanan gitu. Gitu. Nah tapi kalau yang udah di atas itu, yang di atas 25 lah ya, 25 sampai 35 itu tuh ada yang namanya, mungkin lo udah sering denger sih, ini lagi heboh banget, namanya quarter life crisis. Itu tuh lagi heboh banget. Jadi krisis tahu. Kan ada mid paruh baya, ini tuh kayak seperempat, jadi umur 25 sampai 35 kan seperempat abad gitu ya.
Nah itu quarter life crisis tuh kayak mirip-mirip sih sama yang tadi sebelumnya, cuman dia fokusnya lebih ke yang tadi bangun stabilitas itu. Kayak gimana sih gue tuh bingung, gue tuh mau ngapain sebenarnya gitu kayak. Ya oke, gue udah lulus kuliah, gue udah kerja, terus gue kerja mau ngapain? Mungkin banyak jadinya larinya kalau yang udah kerja pindah-pindah tempat kerja. Kayak masuk setahun, aduh bos gue gini nyaman deh. Nih, nah gitu. iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalaupun nggak nyaman, cuman ya dia bingung apa sih gue tuh mau nyari apa, gue kerja kayak sekarang gue mau ngapain gitu. Akhirnya adalah resign, cari tempat baru gitu kan. Masuk sana, aduh kayaknya bukan yang gue mau dah. Saya penasaran, lagi, bentar. gitu. Saya penasaran. Nah, lu pernah ngalamin itu? Oh pernah di kerjaan? dong. Oh iya. Pernah. Yang sekarang? Enggak sih. Oh tapi pernah. Tapi pernah waktu awal itulah lulus kuliah itu, yang gue tahu kalau misalkan gue lulus kuliah gue harus kerja. Udah. Tanpa gue tahu sebenarnya ngapain sih, yang gue tahu gue harus kerja dulu. Kenapa? Karena gue ngelihat dulu tuh kan LinkedIn udah mulai booming gitu. LinkedIn yang apa sih aplikasi buat orang-orang profesional nyari kerja. Itu kan udah booming. Temen gue ada yang udah sidang duluan. Angkatan 2011 dia ceritanya, gue lihat lah satu orang udah sidang, wah gitu, terus lama yang lain nyusul dapat kerja, update di LinkedIn. Waduh kok gue belum ya. Udah, jadi masih kuliah nih, masih gue skripsi, gue udah nyari-nyari kerja. Nyari-nyari apply, tapi sebenarnya ya emang harus gitu juga kan, nggak juga gitu. Gue bahkan nggak consider mau lanjut S2 atau gimana gitu. Jadi benar-benar kayak sesuai settingan masyarakat aja, lu kalau abis kuliah ya lu kerja gitu. Jadi ya begitu gue masuk kantoran, gue kayak gue sebenarnya mau ngapain sih gitu. Ya kan pindah lagi ke kantor lain kan. Kayaknya gue pindah kantor lain yang kedua nih cuma 5 bulan. Ya gue mau kuliah aja deh. Udah. Keren ya Sisi ya. Sangat komunikatif sekali. Oke. Mantep, kita lanjut sih ya. Lu kan pernah menjabat, ini kita di luar konteks kerjaan ya. Oh ya, oke. Gue mau masuk ke ini nih, ranah gerejawi. Lu pernah menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda GPIB Sangkakala nih. Tahun berapa sih? 2013 sampai 2015. Oke. Ya. Permasalahan apa yang pernah lu temuin nih selama menjabat sebagai Ketua GP? Internally gue apa komunitas nih? Internal dulu deh, boleh. Internali gue dulu ya. Waktu itu gue jadi ketua GP umur gue masih 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Ya 19 Sekarang tahun. berapa? Oke, 19 tahun. Tadi udah ada tahunnya kan gue sebut ya, jangan ya. Ya jadi waktu gue 19 tahun gue jadi ketua GP barengan sama teman-teman gue, anak-anak GP juga kan yang sekarang lagi aktif. Nah itu kita sama-sama sepantaran lah, 19 tahun, 20 tahun, yang paling tuh 20 tahun waktu itu. Jadi itu tuh lu bayangin ya Van, kayak tadi yang gue bilang, anak yang baru 19 tahun kan baru masuk kuliah lah ya ibaratnya kan ya. Masih sibuk-sibuknya sama kuliah, terus gue harus tiba-tiba jadi ketua GP, mesti ngurusin anak umur 17 sampai anak muda umur 17 sampai 35 tahun. Iya, bahkan yang lebih tua dari lu sendiri ya. Dan kayak waduh, itu kan enggak boleh asal-asalan juga gitu kan. Ya harus bertanggung jawab juga terhadap apa sih kayak spiritualnya mereka. Terus wah gitu deh, waktu itu gue bener-bener kayak gue ngerasa gue belum, itu gejolak ya. Iya. Kayak gue pengen jalan, gue pengen bisa ngejalanin tanggung jawab gue dengan baik di GP, tapi sebelum itu gue belum pernah jadi panitia apapun cuy. Panitia yang maksudnya yang koordinator atau yang ya gitu deh yang perdana yang posisi, nih sebagai ketua GP ini perdana nih. Waktu itu perdana. Sebelumnya pernah sih ketua konser, tapi kan gue nggak jalan sendiri gitu, kayak ada yang bantuin. Nah tapi yang ini tuh benar-benar kayak ketua gitu, gue kayak gue nggak pernah gitu sebelumnya. Terus tiba-tiba harus dikasih tugas kayak gini gitu. Jadi ya gejolaknya banget sih, bener-bener ya itu kalau internali ya, itu intinya seperti itu. Nah terus kalau misalkan yang dari segi komunitasnya, dari segi anak GP-nya, ini kan umurnya gede banget ya Van ya. Dan gue rasa sampai sekarang mungkin masalahnya masih sama sih, kayak terdaftar misalkan berapa, 100, yang aktif mungkin bisa 10%-nya doang kali, dikit banget gitu kan. Nah jadi memang PR-nya selalu itu sih dari dulu, kayak sebenarnya anak-anak muda ini kenapa gitu nggak mau, misalkan kenapa nggak datang dulu deh misalkan gimana GP. Jadi waktu itu lebih ke fokusnya nyari apa ya, aktivitas yang bisa mewadahi sebagian besar anak-anak yang saat itu lagi aktif, ngerti nggak Van? Gitu. Jadi
waktu itu kebetulan milihnya paduan suara gitu kan. Mulai dari Mupel dulu Jakarta Barat, terus habis itu barulah dari situ ke internalnya kayak gitu-gitu sih. Jadi tapi ya balik lagi nggak bisa mengakomodir semuanya, keinginan semuanya juga kan, karena kan balik lagi kalau udah urusan lu beribadah ke gereja itu nggak bisa dipaksa dong orang. Benar. Iya kan. Gitu. Dan ya tadi balik lagi ke nature-nya anak muda itu kan nyarinya kestabilan kan, kayak dia lagi asik sama kuliahnya, asik sama kerjanya gitu, jadi ya mungkin itu gitu ya, lagi prioritasnya lagi ke situ juga gitu mungkin gitu. Jadi itulah ya nggak standar sih ya permasalahan di gerejawi dengan lingkungan masyarakat ya sama aja sebenarnya ya. Iya. Anak muda yang terlalu kritis itu berbahaya nggak? Terlalu kritis? Terlalu kritis dalam hal politik kah, gerejawi kah, apalah? Enggak dong. Enggak ya? Soalnya gini, kritis itu berpikir kritis sama berpikir kritis sama menjadi pengkritik. Kritis, beda ya? Beda banget. Walaupun memang kita sering kayak agak-agak nyaru ya. Kalau berpikir kritis itu yang namanya berpikir kritis, padahal dua-duanya sama sih Van. Dua-duanya itu sama-sama targetnya lu mau bisa ada pointing mistake juga, kayak salah, dua-duanya ada. Cuman kalau misalkan berpikir kritis itu kan lu punya pendapat, ya, lu mikir nih, tapi lu nggak cuman lu akan pertimbangkan data-data yang ada di sekitar lu juga. Entah itu dari omongan orang, masukan orang, atau mungkin lu sendirian cari tahu infonya bener nggak sih. Kalau lu berpikir kritis, begitu lu dapat info misalkan sesimpel broadcastan, kalau lu kritis kan lu nggak langsung kayak gitu, kayak langsung forward gitu kan. Tapi kan lu bakal, ini bener nggak sih, ini info bener nggak sih, lu cari tahu. Berpikir kritis tuh stepnya lebih panjang daripada lu mengkritik. Nah sekarang kalau mengkritik itu kan base-nya gara-gara lu emosi nih, didorong sama emosi, makanya lu kritik gitu kan. Ujung-ujungnya tujuannya tuh buat nunjuk salah. Nah itu kritik. Nah sekarang kalau lu tanya tadi bahaya apa enggak? Ya enggak bahaya. Yang bahaya kalau justru kita ngelihat berpikir kritis itu sama dengan lu sering mengkritik. Itu bahaya. Ujung-ujungnya apa? Outputnya ke anak muda zaman sekarang. Walah itu pemerintah ya lah, apaan sih banjir nggak bisa diurusin gitu. Lu ngapain? Udah ngapain gitu kan? Ya kayak gitu sih. Yang lu lihat sekarang ini lebih banyak anak muda itu lebih ke arah pengkritik kah atau sebagai kritisi? Pengkritik. Enggak, anak-anak GP semua berpikir kritis itu kok. Itu GP. Maksud gua secara secara umum. Waduh, gue sih belum pernah yang kayak sampai riset banget gitu juga ya. Cuman iya. Banyakan gitu ya. 50-50 lah ya. Ya ada. Yang ada lagi aja. heboh malah si pengkritiknya itu sekarang yang banyakan muncul. Lu tau gak sih kalau misalnya ini Van, ini ada satu kayak penelitian gitu sih. Jadi peneliti ini tuh bikin penelitian tentang berpikir kritis sama menjadi pengkritik. Itu 100 orang dia suruh baca buku ya. Nih lu baca buku, terus abis itu dia kasih review. Semua orang itu dia kasih review buku, lu tahu kan yang kayak buku ini sangat menyentuh hati saya kayak gitu-gitu loh. Mereka habis disuruh baca buku, suruh baca review buku itu. Review yang pertama itu sifatnya positif, ya kritik juga tapi positif. Yang kedua itu isinya yang negatif, tapi isinya sama, pembawaannya beda ya. Terus ditanya partisipan ini, menurut lu yang kritis mana nih? Yang mana Van? Yang mana sih? Perkiraan lu, kok lu nanya balik sama gua? Yang mana teman-teman? Jadi yang menurut mereka paling kritis itu justru yang negatif. Yang negatif kan aneh ya, kenapa ya? Ternyata kalau misalkan gue baca-baca lagi, kita itu manusia itu tuh lebih mengingat info-info yang sifatnya negatif. Kenapa? Soalnya kritik yang negatif itu isinya langsung direct. Bahasanya terlalu susah buat anak umur 10 tahun misalnya. Misalnya gitu, itu kritik. Tapi yang satu sudah bagus, ini sangat cocok untuk anak 10 tahun. Spesifik nggak? Nggak kan? Cocoknya apa? Nggak tahu cocoknya. Buku ini sangat menyentuh hati saya. Ya apa, itu positif. Tapi yang negatif, buku ini nggak bagus gitu. Ini pengalamannya banyak kan udah lama nih tahun yang diceritain misalnya nih gitu. Nah kenapa gue ceritain ini? Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya,
bahaya apa enggak, yang enggak bahaya. Asalkan lu berpikir kritisnya juga, kalau lu mau jadiin itu argumen tuh lu harus pintar juga gitu, kayak nyampeinnya ya yang spesifik gitu, jangan yang kayak tadi yang terlalu oke lah gitu. Maksudnya nggak spesifik, ujung-ujungnya kan nggak membangun juga. Berarti nggak ada masalah yang menjadi anak muda yang sangat kritis ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Kalaupun lu mau ngasih kritik juga nggak apa-apa sebenarnya, bukan berarti kritik nggak boleh gitu ya. Benar. Tapi jangan sampai over kritisism lah intinya kayak gitu. Setuju. Lanjut ya sih ya. Lanjut dong. Nah, banyak kan anak muda yang mengkritik sana sini ke pemerintahan, lebih banyak ya. Kalau usul yang nggak diterima nih misalnya nih, atau nggak dipertimbangkan, atau misalnya anak muda kan sukanya yang bebas, terus nggak mau dipaksa ngelakuin apa yang disuruh, terus dia nggak suka, dia paling nggak suka kan anak muda. Gimana sebaiknya sikap anak muda ini untuk menyikapi itu? Berarti intinya nggak mau di direct gitu ya, nggak mau dipaksa ngelakuin hal yang sebenarnya nggak cuma anak muda sih sebenarnya ya. Iya, orang tua juga kayak gitu tuh. Berarti lu udah bukan anak muda ya? Nggak, jadi dari anak kecil, orang dewasa pasti nggak suka lah ya kalau dipaksa kayak gitu. Jadi jatuhnya ya mungkin lebih keyakinin diri, nyari banyak data aja sih menurut gue ya. Ya kalau memang lu merasa lu nggak suka, diarahin dengan apapun itu ya, dan lu ngerasa pilihan lu benar, ya lu cari data, lu cari tahu ini pilihan gue benar nggak gitu. Ngobrol sama temen, ngobrol sama siapa kayak pembimbing lu gitu, atau orang yang lu percaya yang lebih ngerti gitu. Jadi cari data yang memang kalau lu yakin itu benar gitu. Jadi juga melakukan keinginan itu harusnya arahnya membangun dong. Betul. Ya kan. Ya udah, kalau memang lu yakin itu arah yang membangun buat diri lu, meskipun itu bertentangan dengan ya entah itu siapa, keluarga atau mungkin teman-teman lo, tapi lo ngerasa itu benar dan lo udah punya data yang cukup gitu ya, dan itu nggak merugikan banyak orang gitu, ya udah lakuin aja. Bener. Gitu. Terus kalau soal pendapat nggak diterima, ya hidup gitu nggak sih, kayak ya nggak semua apa yang kita pikirin harus bisa diterima sama orang juga kan. Jadi kalau lu deh gimana menyikapinya? Lu pribadi misalnya lu sidang apa ya, jemaat atau apa, usul lu nggak diterima, lu gimana? Ya diem aja. Tergantung kasusnya apa juga sih. Kalau misalnya menurut gue itu udah penting banget dan sampai merugikan banyak orang, makanya gue harus ngomong, terus ternyata ditolak gitu. Bener. Ya udah pikirin langkah selanjutnya aja, apa yang bisa gue lakukan di scope gue gitu. Misalkan kayak contoh, misalkan tadi lu bahas sidang jemaat misalnya, itu kan levelnya untuk jemaat gitu. Ya gue bisa lakukan apa yang bisa gue lakukan misalkan di PT aja gitu dulu, mulai dari situ dulu gitu. Itu sih, ya small step dulu intinya. Keren. Gitu. Lu percaya zodiak nggak? Zodiak. Gini deh, kenapa banyak anak muda percaya dengan yang namanya zodiak, terus ramalan kayak gitu? Susah banget sih pertanyaan lu. Jawab dong. Ini dari mereka nih. Oh iya. Malu ya lagi ditonton ya. Iya, dikontrol kita. Ya udah. Gimana? Jadi zodiak. Tar dulu. Balik lagi. Tadi gue bilang anak muda masalahnya nyari apa? Kestabilan. Kirain status. Statusan ya. Stabilitas ya. Benar. Lagi nyari stabilitas, entah itu finansial, hubungan intimate gitu ya, atau kemandirian apapun itu. Berarti kan di dalam itu ada gejolak-gejolaknya. Anak milenial itu 1980, yang lahirnya 1980 ke atas ya. Itu tingkat stresnya itu kan lebih tinggi ya. Kenapa? Karena perkembangan zaman, teknologi lebih maju, persaingan lebih ketat di dunia kerja ataupun di sekolah atau pokoknya di dalam kehidupannya persaingan lebih ketat. Ujung-ujungnya apa hasilnya? Stres kan? Stres. Stres. Nah, zodiak kalau kita lagi stres, semua orang itu punya coping mekanisme untuk lo ngadepin stres. Misalkan lu gimana nih Van? Kalau lu lagi stres, cara yang lo lakukan apa? Kalau gue pribadi sih dengerin musik ya. Musik kesukaan, terus pakai earphone, pasang musiknya kencang-kencang kayak gitu. Kalau gue gitu ya. Kalau lu gitu. Kalau gue sendiri di kamar,
baca buku, nonton Netflix, pokoknya harus gue sendiri. Tidur gitu. gitu. Tidur, coping banget ya. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, ada yang kayak gitu kayak kita, ada yang lari ke mall, dia belanja segala macem. Ada yang justru jadinya ke diskotik mungkin, diskotik biasanya tuh banget ya, ke Bar klub kali ya? gitu, ke Bar bar ya, gitu bener. kan buat Mabok-mabokan. buat mabok-mabok mungkin ya itu coping gitu. Kayak siapa? Nah, jadi kayak gitu. Nah, zodiak itu tuh salah satu mekanisme menghadapi stres juga. Oke. Kenapa? Lu kalau baca zodiak, lu seneng nggak? Enggak. Enggak. Kalau gue yang Lu enggak. enggak? Kalau gue enggak. Sebagian besar orang lihat zodiak, wah, keuangan gua Iya. besok. Patokannya ke situ tuh. Nah, ya kan? Terus aduh nih percintaan gua besok nih katanya gue akan ada lampu hijau nih dari si cewek ini. Terus atau mungkin ekonomi gue nanti akan semakin baik bulan Februari, bulan Maret gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi yang tadi gue bilang lagi ada gejolak, serba ketidakpastian. Dia pengen mencapai sesuatu kan anak muda ini, tapi dia belum bisa ke sana secara ya orang baru mulai kerja lu udah pengen bisa beli rumah misalkan gitu. Ya nggak mungkin dong, akhirnya stres. Dah. Jadi zodiak tuh semacam buat just for fun aja atau ya itu mekanisme dia ngadepin stresnya dia. Menghadapi ketidakpastian itu, ya gue nyari yang pasti-pasti aja lah dari zodiak. Kayaknya nih menghibur gue dah. Gitu. Jadi bisa jadi belum tentu percaya. Tapi sekedar nyari sesuatu yang bisa bikin biar gue tuh teralih nih dari kestresan gue. Zaman dulu zodiak udah ada loh, Van. Oh iya. Dari dulu kan udah lama kan. Tapi kenapa dulu enggak? Iya ya. Kenapa dulu enggak ya? Karena stresnya tuh beda zaman sekarang sama zaman dulu dan diekspos sama sosial media Instagram tuh banyak banget, lo cari aja zodiak scoop apalah segala macam tuh udah zodiak ada semua gitu. Jadi orang kayak udahlah gue lagi stres, gue cari aja kenapa sih gue jadi stres. Oh ternyata kata zodiak gue Libra nih ya kan. Gue terlalu banyak kepikiran gitu-gitu. Nah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau menjadikan zodiak sebagai mekanisme supaya lo nggak stres gitu ya. Gak ada masalah ya. Tapi jangan, kalau bisa jangan terlalu terpaku deh. Atau ya nggak apa-apa ya, terserah kalian aja deh. Asal jangan semua yang berlebihan kan nggak bagus ya kan. Benar. Setuju. Benar. Nah, lu punya hobi nggak? Oh ada dong. Boleh tau nggak apa tuh? Ya, udah Hobinya? tau lah. Gue tahu. Apa? Musik. Ah iya. Nah, lu nggak mau jadi musisi aja sih? Mau dong. Mau ya? Mau, itu mimpi gue dari SD dulu enggak SMP. SMP. Apa musik alat musik yang paling lu sukai apa? Yang paling gue suka Untuk sebenarnya dimainkan. sebenarnya sukanya biola. Biola? Sebenarnya Bisa? pengen bisa. Dikit banget baru gitu. belajar. Tapi gue dulu mulainya dari piano dulu kan. Dari organ dulu terus baru piano. Oh ini keren ya, ada hubungannya sama gejolak nih, keren ya. Terus pengen bisa biola. Pengen bisa sih, pengen bisa semua, Van, jujur aja. Pengen bisa semua. Pengen ya. Agak ini ya. Agak apa? Gimana? Agak pengen semua. Pengen bisa, cuman ya gitu sih, ya balik lagi masalah kesibukan, masalah waktu. Oh, gitu. Jadi ya hobi ya beneran jadi hobi aja gitu, kayak nggak sampai gue ambiin banget. Gue harus jadi musisi. Nah itu kenapa nggak jadi musisi aja? Kenapa lu malah mengikuti rantai standarisasi itu tadi? Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Kenapa? Karena waktu itu kenapa ya, gue kayak memang karena diarahkan gitu aja. Nggak kepikiran ya? Nggak mau, cuman dikasih banyak masukan juga dari luaran lah ya. Nggak cuma dari keluarga tapi dari luaran, dari sekolah juga kayak. Banyak kan tuh bukan kasih masukan ya, dieksposnya tuh sama kayak saintis, yang kayak lu dokter, lu guru, yang kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya pemusik itu tuh gue belum pernah kayak diekspos, jadi kayak fokus gue tuh kayak udah dari yang lu kalau tes minat bakat kan kayak udah ada gitu kan, maksudnya profesi-profesi apa aja gitu. Nah di situ gue diarahin kayak yang sosial pemusik tuh nggak ada juga gitu, jadi kayaknya. Dan lebih lagi keluarga gue juga sebenarnya mendukung banget sih mau main musik, cuman dan gue pun melihat kayaknya di tempat kita tinggal ini tuh kalau lu nggak total banget jadi misalkan lu mau jadi pemusik ya lu harus total banget gitu, harus sekolah yang bener, terus bener-bener hidup lu tuh di situ, jadi ya jadi gitu, nggak bisa disambil-sambil, ngerti nggak sih Van? Sayang banget lu sih. Ya bener sih. Permainan musik lu tuh bagus sebenarnya. Terima kasih. Mau jajan apa habis ini? Oke lanjut ya.
Udah menjawab belum pertanyaan gue? Apa? Udah menjawab belum tadi? Udah cukup. Udah ya, udah, oke. Udah cukup, makanya gue lanjut. Oke. Udah sih ini. Udah beres. Ya, Lo ada tambahan? kita tanya balik aja nih Bapak Ivan nih. Waduh, boleh. Saya dari tadi nanya ya. Sisi mau nanya apa Sisi? Ini boleh nggak nih nanya lagi nih? Sekali ya. Oke. Kan gue sempat sebut masalah anak muda apatis juga kan. Nah, menurut lu gimana pandangan lu tentang anak muda yang apatis gitu? Gue paling anti sama orang yang apatis. Gue paling benci Oh, sama kenapa? orang yang apatis. Kenapa? Ya lu seakan-akan dia nggak peduli dengan sekitarnya gitu loh. Apa yang terjadi ya udah itu urusan dia. Dia beranggapan kayak gitu. Gue paling benci orang kayak gitu. Apalagi kan gue pernah ikut dalam kegiatan paskibraka ya. Jadi kita diajarin gak boleh apatis. Mulai dari makan harus bareng-bareng, terus istirahatnya juga harus barengan. Satu salah, semua salah. Kayak gitu. Ya gue kenapa bisa benci dengan orang apatis ya karena gue sudah terdidik kayak gitu, udah tertanam di guanya. Dan kalau bisa jangan ada yang apatis deh. Baik-baik aja hidup lu. Oke. Nah, efeknya kenapa tuh kalau apatis? Ya lu dikucilkan di lingkungan rumah, kampus, pertemanan, bahkan misalnya di keagamaan. Ya, lu nggak punya temen deh kalau apatis, nggak bagus, nggak sehat. Soalnya termasuk yang gue perhatiin juga sih kayak mungkin gue pun ya sempet ya kayak apatis itu kan yang tadi lo bilang ya kayak acuh nggak acuh gitu kan kayak nggak peduli. Nah kalau mungkin kalau apatis, sikap apatis ke temen gitu mungkin udah makin jarang kali ya yang kayak ke apa sih namanya skill untuk berinteraksi itu udah jarang. Tapi kalau misalnya apatisnya ke kayak soal lingkungan, soal politik, kayak gue udahlah. Kalau politik peduli nggak gitu. apa-apa deh, karena ya lu tahu sendiri politik kita gimana? Apa? Enggak, gue nggak mau ngomong. Oke, berarti intinya kalau dari lu nggak setuju lah ya soal apatis pemuda yang apatis gitu. Gue anti. Berarti anak GP harus inilah ya. Harus. Sama anak pemuda harus menjauhkan apatis, harus peduli sama sekitarnya. Peduli sesama, peduli dengan pertumbuhan imannya. Asik. Waduh. Terus apatisnya juga jadi tindakan, enggak apatisnya juga jadi tindakan gitu ya. Jadi kayak oke, gue peduli dan gue beneran menunjukkan sikap itu gitu ya. Berkarya lah ya. Oke. Benar. Nah, begitulah teman-teman cerita dan obrolan kita dengan Sisi Patinama. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, yang pertama, anak muda itu pasti akan melewati masa-masa yang namanya gejolak, pasti. Kalau lu nggak punya masalah selama hidup dan masih muda, ya nggak asik sih sebenarnya. Lu nggak tahu caranya belajar gimana menyelesaikan suatu masalah, belajar gimana caranya mengubah diri lu, atau ya itulah, ya lu paham sendiri. Dan kesimpulan berikutnya, ya jalanin aja hidup lu baik-baik, berpikir positif, sehat-sehat, jangan ngelawan orang tua. Ya kalau ada masalah ya berusaha hadapin sendiri. Ya, sip. Terima kasih Sisi sudah nemenin gue ngobrol. Thank you, Van. Sangat memberikan edukasi yang baiklah untuk anak-anak muda. Mungkin untuk syukurlah. keturunan jauh banget ya. Untuk apa? Untuk generasi berikutnya ya. Generasi berikutnya. Kita ada mau dikasih lagi gak sih berikutnya? Ada di bulan depan. Nanti kan bulan depan di tema yang gak kalah menariknya. Oke Sisi, terima kasih waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi dan shalom. Shalom. Damai di hati. Dadah. Dah.
Duh, garing ya. Garing nih. Di tema yang bergak. Aduh. Oh iya. Oh iya. Lanjut ya. Apa, Pak? Saya ngelamun. Iya, tetot. Apa?